Bursuan. Enak ya bursuannya. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Pak Kepala Desa dalam rangka sosialisasi pengelolaan desanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil hamd wa ni'matil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Kepala Desa beserta jajarannya, Pak Sekdes. Ada Pak Sekdes? Kasih pemerintahan? Kasih kesra? Kau keuangan, kau pelayanan, selanjutnya kau perencanaan, selanjutnya kadus, kadus berapa? Kadus dua, kadus satu? Ada berapa kadus? 3 Pak. Kadus 3? Kadus 3. Tadi ada sih Pak. Iya, BPD. Tadi Bumdes, Bumdes ya, pas. Koperasi Merah Putih, nggak ada Pak. nggak ada ya. Oke, yang belum di absen siapa? Mas. Kalau umum Pak. Oh, kok sedih begitu? Saya hormati Pak PMI 41, Pak Suji. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semua, saya mengenang masa lalu datang ke sini. Tahun 98, Bapak dan Ibu semua, saya dan sekretaris daerah datang ke sini tahun 98. Kalau umum 98 tidak ada kerja belum? Ya. Sudah. Berapa tahun? 98 itu berarti 3 tahun. 6. Ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, dulu ini balonnya panjang ini kiri kanan. Tanahnya masih tanah. Kami dulu dengan Bupati Pak Sekda ada mancing sebelah kanan. Kalau masih ada. Di kiri kanan tuh mangga. Maka kemarin di Tembang Pak. Iya, tapi balonnya masih ada. Tapi saya terobati masih mengingat tahun 98 sekarang 2020. Berapa tahun itu Pak? 27 Ya, 27 tahun yang lalu. Artinya Bapak dan Ibu dulu dari kesini itu jarang berbatu dan tanah. Sekarang udah hebat beton, ada paving block. Tadi saya di perjalanan hebat sekali. Pas masuk ke sini, kok sudah paving block? Dulu tanah. Sini balon kiri kanan. Banyak ada pohon suku. Dulu pernah mancing tahun 98. Waktu itu saya ada dan saya alhamdulillah berkat kita di pemerintahan bisa bertemu lagi. Alhamdulillah ya. Saya Inspektur Pandeglang baru 1 tahun 8 bulan, masih baru. Keliling-keliling ini tugas yang ke-18. Saya sebelum di Inspektorat itu Kadis Nipora, Badan Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Pernah juga di BPBD, pernah juga di Kesbangpol, pernah juga staf ahli bupati, pernah jadi kabag Tapem, musim pemerintahan, pernah jadi camat Cakti, pernah di Cibitung, pernah di Soban, pernah di PMU, pernah di Bapeda, BPKD, DPMPD. Nah, kalau yang pernah di DPMPD mungkin pernah ketemu Sekabid Bina Keuangan dan Aset Desa DPMPD tahun 2017. Ya. Waktu kita jadi pas pertama dilantik baru lah itu. Iya. Iya, masih itu dia. Saya bisa tidur Pak diganggu sama orang Belanda. Waduh. Jadi memori di PDN jangan aja Lurah ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum ke materi saya ingin memotivasi buat kita semua. Taruhlah ini jangan sampai jadi sisa energi, tapi ini adalah energi yang top. Ya kau pun ya jangan loyo, harus tangguh, harus kuat. Yang pertama Bapak dan Ibu, kita sebagai pelayan masyarakat
kita sama aparatur pemerintah, kita tidak berbeda. Kami di inspektorat tugasnya dua, pembinaan dan pengawasan. Pembinaan itu edukasi, sosialisasi, pendampingan terjadinya betul. Kalau pengawasan audit kinerja, audit ketaatan, audit SPI dan sebagainya. Nah, bagaimana kita untuk meningkatkan kinerja, manajemen kinerja? Manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian, ya, pelaksanaan dan kontrol. Ya. Ada 10 kalau kita meningkatkan kinerja. Yang pertama adalah kejujuran. Bapak dan Ibu sudah jujur belum? Insya Allah Pak. Ya. Minimal kejujuran itu diawali dari rumah. Kalau kepada istrinya sudah jujur belum? Kalau ibu udah nikah nih, sudah jujur nggak sama suaminya? Kalau keuangan, ya sudah jujur nggak sama istrinya? Pak Alimas sudah jujur sama istrinya? Dan kalau pelayanan dan sebagainya. Jadi awal kinerja akan bagus itu dengan awali dengan kejujuran. Kalau di rumahnya hanya beki bohong atau di kantor dia buat jalan, ya Pak. Benar Pak. Karena diawali dari hal yang terkecil. Tapi kejujuran itu presentasi kan beda-beda. Bayangin nih kalau kita nih para bapak-bapak, kaum pria, kaum suami, jujur misalnya, Pak Lurah dapat honor misalnya 1 juta, mun ngomong ke istrinya, apa yang bagian bapak atau ayah? Bapak, kayaknya honor 1 juta ya, mohon 1 juta diambil. Pak Lurah kan ongkos kami itu kan berbeda dengan 1 juta, jadi hutangnya tak ke istri kan? Ya nggak Pak Lurah? Pasti Pak Lurah mana bohong, ada bohong. Nah seberapa? 500.000. Kan 500 jadi persiapan Anda. Kalau pembinaan maka akan ada nilai tersendiri, value. Desa akan pintar, akan cerdas, prakteknya bagus. Coba kalau pemeriksaan, langsung ponis, temuan, stres. Tapi kalau pendampingan, perbaiki, selesai enak. Makanya kami di inspektorat lebih banyak pendampingan. Kecuali bandel, kalau kita ambil beneran. Kalau enggak bandel, kita dampingi terus sampai selesai, sampai tuntas. Kalau punya perkara juga kita sampai tuntas. Siapa yang mau keuangan desa? Lanjut. Nah ini kepala desa sebagai PKPKD. Sekdes, penantar PKD. Kau keuangan bendahara, kau yang lain sebagai pelayan kegiatan. Kasih pelaksana kegiatan. Tata usaha dan umum, perencanaan, pelayanan pemerintah. Ini bagian daripada sistem ya keuangan. Adakah di sini para perangkat desa tidak masuk? Semua masuk. Jadi kalau ditanya kami bertanya naon, ini struktur lah Permendagri. Ya semua ada. Bahwa ini bagian daripada mensupport ujungnya di kepala desa. Bapak dan Ibu, saya pernah jadi saksi ahli meringankan di pengadilan tipikor berkali-kali. Saya selalu membayar kepala desa. Ada pertanyaan Pak dari hakim, Pak Hasan, siapa yang bertanggung jawab pengelolaan desa? Saya bilang kepala desa berdasarkan Permendagri. Tapi kalau kepala desa itu tidak memakan uangnya, disitulah alirannya kemana. Itu bisa diselidiki. Ini tidak sendiri. Saya strukturnya. Misalnya kepala desa nggak megang uang, dipegang oleh sekdes. Sekdes membelanjakan tidak amanah. Ternyata tidak selesai. Kalau dia bertanggung jawab kepala desa, tapi secara fakta, saya sudah menugaskan sekdes. Saya sudah mengendalikan, ternyata sekdesnya fraud atau curang. Walaupun seperti ini, maka kepala desa tidak salah. Sudah memberikan tanggung jawab, pendelegasian, pengawasan. Seperti di lembaga pemasyarakatan, sudah dijeruji besi, sudah double dikunci, sudah ada yang piket, lari kene. Masa ada salah itu? Kan sudah SOP itu. Ini sudah sebagian tugas. Kecuali memang uangnya dimakan oleh kepala desa saja. Iya jelas. Nanti ditanya, gimana program? Nggak tahu. Uang yang pegang siapa? Kata
desa, ditanya lagi bendahara, kepala desa, udah presiden. Tapi kalau pembagian kewenangan, di mana kesalahan itu, di situ akan terlihat fraudnya, curangnya. Itu dalam penegakan hukum. Tapi kalau administrasi negara, apabila ada yang kurang diperbaiki, tugas kami lah memperbaiki. Ini kurang, selesaikan, kasih waktu 60 hari. Kok hanya 60 hari sih? Ya memang aturannya begitu. Jadi Bapak dan Ibu struktur pola keuangan desanya. Lanjut. Nah, ini kepala desa, adik. Nah, lainnya ini rincian-rinciannya. Ya, lanjut. Kepala desa adalah PPKD dalam mewakili pemerintah desa dalam pendidikan kegiatan desa yang besar. BUMDes, sini jalan ya Pak BUMDes? Sudah ya? Bergerak di bidang apa BUMDes ini? Ternak sama perkebunan Pak. Udah ada kontribusi pada PAD? Belum. Karena baru ya? Baru, Pak. Tapi tahun depan bisa? Insya Allah. Nah, desa itu kan penyertaan modal ke BUMDes. Pengawas BUMDes itu kepala desa dan ketua BPD. Asetnya kan dipisahkan. Total penyertaan modal kepada BUMDes sampai 2025 berapa puluh juta? Total. Ya total sampai sekarang 200-an ya? Iya, 200 juta. Bergerak di bidang peternakan, Ya. perikanan. Ya mudah-mudahan penutupan tahun ini sudah ada kontribusi kepada PAD. Insya Nah, Allah. kontribusi PAD itu dicatat ke pendapatan desa. Di pendapatan dicatat juga belanjanya supaya balance. Pendapatan 10 juta sumbernya dari pendapatan hasil desa dari BUMDes, maka 10 juta untuk belanjanya. Ya. Nah ini Pak Kepala Desa. Jadi kekayaan dari desa. Ada tanah di sini ada mobil, ada motor, sarana kantor lainnya, laptop, tablet, printer, ya, karena printer. Nah, apakah itu sudah tercatat di dalam neraca desa? Di laporan keuangannya? Dicatat dalam laporan? Sudah catat belum? Di aplikasi aset. Ada ya? Ada ya? Dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan setiap tahunnya? Iya ada. Kemudian tahun sekian, ada sekian, usianya sekian, kondisinya rusak sedang, ada ya? Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasaan sebagian kekuasaan kepada perangkat desa, sebagian. Nah, mana sebagian ini, Bapak dan Ibu semua, tidak lisan, tapi tertulis keputusan kepala desa Sindang Laut. Pendelegasian kewenangan kepada KUI ini tanda tangan. Jadi ini diterjemahkan dalam keputusan, tidak lisan. Ini kan Permendagri. Dirinci dalam Pelima sebagai kekuatan PPKD, sudah PPKD diucapkan dengan keputusan kepala desa. PPKD terdiri dari sekretaris desa, KAUR dan kasih dan KAUR kedua. Ada surat tugasnya. Diarsipkan nggak ini, Bapak dan Ibu semua? Ada nggak keputusan kepala desanya? Iya, nah, diarsipkan, di PDF kan ya Bu? PDF kan supaya aman. Simpan di arsip digital. Jadi ada yang fotokopiannya, ada yang aslinya, yang di PDF kan. Saya selalu begitu, disimpan di notebook, disimpan juga di handphone, disimpan juga di hard disk eksternal. Jadi suatu kebutuhan ada. Lanjut. Salah sedikit cemas, kurang ini cemas, nggak seperti itu. Hujan-hujanan, cuek aja, ya nggak? Ini mah, aduh takut peluk ini. Jadi banyak takutnya generasi sekarang. Nah, yuk kita sebagai aparatur jangan jadi generasi cemas, generasi tangguh. Keberlanjutan, semua program kegiatan tidak hanya 1 hari, tidak 1 tahun, tapi berkelanjutan. Ini pentingnya perencanaan anggaran. 9 komunikasi berarah. Bapak dan Ibu semua, banyak laporan tentang desa oleh lembaga. Itu bukan dari luar semuanya, dari dalam aset desa. Makanya harus komunikasi yang bagus di antara kepala desa, sekdes, perangkat desa, BPD. Saya di sini belum ada BPD ya. Udah pada pulang ya. Kalau ada, ini lebih bagus kita. Ada
Ya, BPD kan menurut fungsi pemerintah. Selama ini kan BPD dianggap pelengkap manajemen, padahal tidak. BPD sekurang-kurangnya 6 kali loh dalam satu tahun bermusyawarah. Kalau nggak 6 kali, temuan ada BPD. Iya. BPD sedikitnya 6 kali dalam satu tahun bersidang secara umum. Isi BPD ada berapa orang tahu? 7 ya. 4 berarti sah mengambil keputusan. Nggak boleh itu BPD memanggil perangkat desa. Sini jelek lagi. Dalam rapat BPD ada mekanismenya, tidak sembarangan. Misalnya ada persoalan pembangunan, pemberdayaan, ada laporan tuh langsung BPD manggil perangkat desa. Nggak boleh. Dalam musyawarah BPD sekurang-kurangnya setengah plus 1 hadir. Kalau 7 berarti 4. Maka itu sah mengambil keputusan. BPD memanggil PPK, memanggil masyarakat pelapor. Ini benar-benar diskusikan, oh ternyata perlu diperbaiki, berita acara perbaikan, selesai. Jadi fungsi BPD itu pengawasan internal. Seperti kami, inspektor itu pengawasan internal. Kami tidak punya kewenangan pidana dan perdata. Kami tidak punya. Kami memiliki pengawasan di bidang administrasi, keuangan, dan kinerja. Ya seperti itu. Selanjutnya kepada ibu semua, yang 10 umpan balik. Kita akan dilayani, kita akan dihargai, kita juga akan didukung apabila kita hadir di masyarakat, kita melayani dengan baik. Sama perangkat desa juga akan harmonis apabila ada umpan balik yang sama. Kepala desa memperhatikan 100%, saya yakin perangkat desa pun memperhatikan 100% kepada Pak Lurah. Masyarakat melayani sepenuh hati. Ya, insya Allah masyarakat juga tidak boleh minta. Panen durian, ngirim durian. Ya enggak? Gitu enggak Pak Lurah? Ini Bapak dan Ibu semua, ini pengalaman saya. Waktu jadi camat sekretariat, saya nggak pernah minta. Telepon tuh Pak Kiai kalau pesantren, Pak Camat tuh di mana? Di kantor Pak Kiai internet, ayah santri mintunan durian. Pengarep itu minta diwas itu, kan Pak Camat sering ngebantu pesantren, izin segala macam gitu ya. Kalau ada kegiatan, main apa itu? Akhirnya Kiai nutos panen, ya panen ayam. Pak Camat harus resep kalau itu bakal ayam. Tahu aja Pak Haji. Minum baik cina mancing, apa buncit dikirim serta tanpa diminta. Kenapa? Kita hadir di masyarakat. Coba itu lakukan pasti. Karena saya punya pengalaman itu. Apalagi waktu di Somang. Di Somang itu lumbung padinya Pandeglang. Sampai sekarang suka telepon tuh tokohnya berbeda. Nyebutnya Pak Camat Pak ya, padahal udah jadi inspektur. Pak Camat di mana? Di inspektur dekat. Sok mau kan? Buah tangan, padahal kita tidak minta. Apa nggak dari muncul Pak? Di muncul kan tahu ini terkenal ya Tiwundok. Itu yang namanya Tiwundok. Kecamatan di mana di sini? Karena kita dekat dengan masyarakat. Nah itu maksudnya Bapak dan Ibu semua. Kita selaku aparatur 10 konsep manajemen kinerja itu bisa diterapkan dengan baik. Nah itu ya saya motivasi. Nah sebenarnya materi klik Pak, tahu materi tentang program keuangan desa. Dana desa itu dimulai sejak 2005. Ya, lanjut. Program keuangan desa. Lanjut. Klik. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. Meja bisa dengan dua, kursi, laptop, tanah, jaringan. Akal pikiran kita, kecerdasan kepintaran kita bisa dengan uang. Bisa. Contoh misalnya, Bapak dan Ibu semua mengerjakan tugas pokok dari fungsi dengan baik, maka dapat honor atau tunjangan sekian. Kenapa? Itu adalah value produknya. BPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat tunjangan BPD. Ketua di sini berapa? Ketua BPD tunjangannya sampai 1 juta? Lebih ya Pak? 12. 1.200.000. Iya. Ya dipotong pajak ya. 5% benar BPD, 6% yang belum benar BPD.
Nah, jadi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang merupakan hak dan kewajiban desa. Apa hak desa? Apa kewajiban desa? Pada saat misalnya desa memiliki kewajiban membangun infrastruktur dasar, jalan, jembatan, irigasi, itu kewajibannya. Apa hak desa? Hak desa yang tanahnya dilewati kan ada bayar PBB, pajak bumi dan bangunan. Di sini PBB berapa persen? Kalau 60. wah udah hebat ya. Tinggal sedikit lagi 10%-nya. Bagusnya masih lunas ya. Iya. Nah, berapa di sini total PBB-nya? 89. 89 juta. Nah, anggaran BHPRD-nya bagi hasil pajak Indonesia berapa di APBD sih? Ada 60 Pak. Tahu? 70 sama BAPD 70 ya. Artinya Bapak dari Ibu Suman, Ibu menyetor ke kas daerah 80 juta dikembalikan dalam bentuk BHPRD bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 70. Kalau Ibu besar lagi BHPRD-nya. Makanya pajak bina bangunan itu perkotaan dan pedesaan semaksimal mungkin, walaupun ada kendala double anslah yang tadinya pas punya keluarga jadi fasilitas umum, dulu tanahnya tidak bersengketa jadi tanah sengketa, dulu satu hamparan, setelah itu diahli wariskan tapi belum di SPPT kan, itu menjadi masukan. Kalau double pencatatan double asal masih ada. Nah, Pak Lurah, kami di inspektorat apabila pajak pemindahan bangunannya di bawah 70% ya Pak Camat, ya wayang kami akan audit kenapa penyebabnya tidak sampai minimal 70%. Karena kami sudah mengaudit Bapak dan Ibu terkait dengan PW itu. Ternyata ada uang di desa tidak diserahkan. Ada 60, ada 50 ada. Ada juga di pejabat kecamatan. Kita bilang kita turun pangkatnya 1 tahun, kita turunkan jabatannya 1 tahun, dan 1 tahun kembalikan. Ada yang 60, ada yang 50. Ada juga Bapak dan Ibu semua yang setornya sudah setor tapi tidak sampai ke kas daerah. Dan ini sulit ditelusurinya, makanya kaitan dengan hak dan kewajiban desa, ya sebenarnya kan yang punya kewajiban itu yang punya tanah, tapi desa dan kecamatan diberikan tugas untuk memungut pajak bumi dan bangunan, dan itu kembali lagi dalam bentuk BHPRD. Di sini ada hotel dan restoran juga Pak ya? Nggak ada ya? Paling rumah penduduk ya. Ada toko di sini? Ada. UMKM ya. Nah, jadi pajak bumi dan bangunan itu Bapak dan Ibu, Kadus, RT, RW, perangkat desa dukung supaya nanti tahun depan BHPR-nya naik. Kalau BHPR-nya naik, operasional dan siltapnya kan bisa naik juga. Bertambah juga tunjangan BPD-nya. Ya. Lanjut Pak. Ini definisi. Asas pengelolaan desa, nomor 1 transparan. Ini seringkali Bapak dan Ibu, transparan itu bukan ditelanjangi. Kan ada orang, mana kepala desa? Saya mau lihat SPJ-nya, notanya, beli di mana? Padahal orang luar tidak punya hak, kecuali HPH, kami inspektorat, ya itu berhak. BPD pun secara global. Karena nota, kuitansi, SPJ itu ranahnya penatausahaan. Kalau BPD dari mulai Perdes, APBDes, RKPDes harus punya dokumen. Ya, aman dan juga disimpan dengan aman. Jadi transparan itu ada yang dikecualikan. Pertama, ya, nota, SPJ, disposisi Pak Lurah, perangkat, catatan, konsep itu dikecualikan. Riwayat sakit orang dikecualikan. Ini sering kebablasan paling mas. Pada saat di grup, wah saya tak sakit.
terus meninggal, suka ditanya, meninggalnya kenapa sih?